wabarakatuh. Perkenalkan saya Dadang Suherwan, perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kota Bandung. Saya mengucapkan selamat mengikuti acara coaching klinik untuk lomba bercerita. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengikuti dengan secara sesama. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik Ayah Bunda, kedengaran? Kedengaran, Bu. Oh ya, Ibu dengan Ibu siapa ini? Divya ya? Kulitnya nggak nyambung. Oh, Ibu Yanti. Yang nyambung Bu Nur. Kita Nur. sama Bu dan Saya Nur Sita, Bu. Iya, lupa belum ganti nama. Yang sudah hadir siapa? Coba mengenalkan diri dulu, Bu. Ibu Nur sudah ini, siap. udah siap Bu, ini udah siap. Yang belum Bu Livia. Esa dari Bandung Barat masuk, Bu. Oh iya. Masuk. Maaf, namanya Danis, belum diubah kemarin bekas sekolah. Iya, nggak apa-apa. Dimatiin. Ini pesertanya ada bapak-bapak ya? Nggak dinyalain. Saya Nur Sita, Bu, dari Cijawura. Sama itu sama Baik, tadi saya sudah lihat ayahnya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Ria. Ini di sebelah saya ada Pak Eka Wardana. Kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung. Nah, hari ini kita mau ada coaching klinik terkait acara Festival dan Jambore Budaya Baca Kota Bandung tahun 2020 secara virtual. Nah, sebelumnya saya sangat mengapresiasi nih Ayah Bunda yang mau gabung di acara lomba mendongeng. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda? Coba saya cek dulu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Nah, jadi acara lomba mendongeng ini rencananya nanti akan langsung diadakan final ibu-ibu ya di tanggal 7 Juli tahun 2020. Jadi pagi ini kita akan coba coaching dulu. Ibu Ayah Bunda nanti akan dapat pengarahan dari kami apa-apa yang harus dipersiapkan untuk acara lomba mendongeng tersebut gitu ya. Nah, ibu-ibu nih kalau saya boleh tanya sering mendongeng nggak di rumah? Di rumah sering, Bu, sama anak. Semua pada punya ini ya, anak kecil semua sudah pada punya putra putri. Kalau saya sudah, Bu. Putri. Ya. Bapak? Ya. Dengan Pak siapa ini? Pak Ervan ya? Apa kabar Pak Ervan? Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Pak Ervan rumah di Saya di Ujung Berung Bu, ya saya punya putra putri. Ya, alhamdulillah, selamat bergabung Pak. Ya, Ya, terima kasih. Ibu Neng, bagaimana kabarnya? Masih siap-siap. Oke, Ayah Bunda nih sebelum acara mulai, biar seru dan nggak tegang ya, Bu Ria mau ngasih tebak-tebakan dulu, boleh nggak? Boleh. Boleh Bu, boleh. Ini ya, karena kita ini kan setiap hari ini berhubungan sama anak-anak, jadi berinteraksi sama anak-anak, kita juga, ini juga tebak-tebakannya biasanya dapat nih Bu Ria dari anak-anak juga gitu ya. Nah, nanti yang dapat, yang bisa nebak, Bu Ria mau kasih hadiah buku. Gimana, seru nggak? Seru banget. Seru, Bu. Oke, ini kalau ada anaknya boleh jawab juga ya. Nih pertanyaannya yang pertama adalah, gampang banget pertanyaannya ya, yang biasa
dipertanyakan mungkin di sekolah. Pertanyaan pertama adalah, ini yang duluan jawab ya. Binatang apa yang paling besar di dunia? Ayo. Paus apa sih di bukunya Sky itu? Ibu siapa coba? Apa gitu? Ikan paus apa gitu? Masa harus buka Sky-nya dulu ya? Google dulu ya. Paus apa, Bu? Paus biru kalau nggak salah. Paus biru, betul nggak Kak Eka? Betul, ya. Ibu nanti berhak mendapatkan Mantap. Ini asik Numair. Kesukaan Danis tuh. punya belum? Numairnya. Sudah punya? Alhamdulillah Jadi ya. jawab ibu siapa ya? Ibu siapa tadi yang jawab? Danis. Ibu Danis? Atas nama Danis. Sayanya mah Esa, Bu. Oke, atas nama Danis ya. Nah, sembari nunggu yang lain, pertanyaan kedua nih dari Bu Ria. Ini juga gampang. Pertanyaannya adalah, air terjun tertinggi di dunia apa? Kalau sering pasti tahu. Air terjun tertinggi di dunia apa yang ada? Nanya dulu. Niagara bukan, Bu. Bukan. Kalau Niagara mah paling lebar. Nggak ingat kayaknya belum pernah Angel baca Falls, ini. Bu. Angel Falls. Kenapa, Pak? Angel Falls. Angel, betul Kak Eka? Betul. Bagus, Terima berarti kasih, Bu. Pak Irfan ya. Ya, makasih, Bu. Pak Irfan nanti dapat buku ini ya Pak. Asik. Makasih, Bu. Oke, mobil Pak Irfan. Ya, Bu. Sambil ya, Bu. Mobil ini nabrak nanti. Saya parkir dulu. Oh ya. Udah. Oke, satu lagi ya. Sini. Satu lagi nih, makanya. Ini aja. Ini pasti anak-anak paling seneng nih. Bola apa yang paling disukai anak-anak? Ya. Ayo deh. Ini pertanyaannya dari anak-anak loh, Bu. Pada tegang. Bola apa yang disukai anak-anak? Guru ya kalau anak-anak ya dikasih pertanyaan kayak gini mereka pasti langsung jawab. Oh, Nggak ya. peduli bener apa salah. Nggak takut salah pokoknya jawab apa aja. Ada yang bilang bola coklat. Bola Emon, Bu. Bola Emon. Mantap, kan? Air panas ya. Bener ya, Bu? Tapi Pak Irfan mau dapat hadiah ya? Ah, ya, buat ini aja donasi, Bu. Baik ya kesempatannya. Jadi bola yang disukai anak-anak adalah aku senang sekali bola Emon. Emon. Yeay. Oke, pertanyaan terakhir. Kota apa yang mempunyai kanal? Gimana, Bu? Di Italia. Di Italia. Apa, Bu? Venice. Apa, Bu? Venice. Penis. Siapa yang jawab? Bu. Universitas. Bunda Sipa udah dapat belum? Belum. Belum. Iya, betul, Bu. Oke, Ya. tepuk tangan. Oke, nanti Ibu dapat ini ya. Asik, alhamdulillah, makasih banyak. Ya. Baik nih, kenapa kita ajukan tebak-tebakan? Karena apa? Karena biar anak-anak juga nggak bosan, Bu. Nanti kalau selama pandemi ini, kita bisa main tebak-tebakan sama anak-anak, terutama kalau nanti orang tua sering baca buku kan, bisa saling ini ya, interaktif ya, satu sama lain. Baik, Bunda, jadi saya mau memberikan informasi mengenai lomba mendongeng ini. Jadi nanti lombanya akan diadakan tanggal 7 Juli di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram ya Bu.
Nah, nanti lombanya itu temanya adalah mengenai lingkungan. Jadi Ibu nanti bisa cerita mengenai misalnya COVID-19 atau mengenai banjir atau mengenai sampah, terserah Ibu. Nah, waktunya sendiri nanti dibatasi waktu dari 7 sampai 10 menit gitu ya. Kemudian juga yang akan dinilai nanti di lomba ini adalah satu mengenai kreativitas ya Bu. Jadi Ibu nanti akan dilihat kreativitasnya. Apakah misalnya mendongengnya pakai peraga dongeng. Peraga dongeng itu kayak gimana? Mungkin nanti akan dijelaskan sama pakar pendongeng ini Kak Eka ya. Kreativitasnya apakah pakai peraga dongeng, misalnya pakai boneka, ataukah Ibu pakai topeng bikin sendiri, misalnya, atau pakai alat peraga yang lain ya. Itu dinilai pertama kreativitas. Kemudian nanti yang kedua tadi durasinya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 7 sampai 10 menit. Kemudian yang ketiga tadi temanya mengenai lingkungan ya, boleh apa saja tentang banjir, tentang sampah dan lain sebagainya. Kemudian juga yang keempat yang akan dinilai adalah mengenai intonasi suara. Ibu boleh nanti pakai suara yang macam-macam, kemudian juga boleh pakai gerak, ekspresi, itu kita nilai juga. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kita akan melihat isi materi mendongengnya juga apakah interaktif, mengedukasi anak-anak atau tidak. Nah, itu mungkin kriteria mendongeng ya Bu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya seperti apa akan diterangkan oleh Kak Eka nih, karena Kak Eka ini kebetulan pendongeng beliau, jadi mungkin yang lebih tahu nanti seperti apa. Nah, mungkin ya dari saya mungkin pengumuman tentang kriteria mendongeng seperti apa, ya seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan serahkan ke Kak Eka Wardana langsung. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ayah dan Bunda, kayaknya mungkin langsung nggak usah. Oh iya, nggak ditampilkan. Nggak usah. Jadi sebenarnya saya udah nyiapin materinya, tapi jadinya kan kita nggak saling lihat nih. Cuma ngelihat layar aja. Jadi mungkin saya sampaikan langsung aja lisan. Nanti kita banyak tanya jawab deh kayaknya biar lebih seru ya. Sebelumnya nih Ayah dan Bunda, Bu Ria dan semua yang hadir di sini, saya ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para peserta. Kenapa? Karena ternyata kita semua masih care sama yang namanya dongeng, ya kan? Kalau kita dengar dongeng kan pasti diawali dengan pada zaman dulu kala di tempat yang sangat dekat apa jauh. Pokoknya dongeng itu sebetulnya sangat mengasihkan. Kalau sebelum sampai ke hal-hal teknis, saya pengen ingatkan lagi kita bahwa dongeng itu ternyata kalau menurut pengalaman saya adalah metode pendidikan yang sangat efektif Ayah dan Bunda. Kenapa? Karena dia bisa mengubah karakter seorang anak. Luar biasa ya. Jadi karena anak itu bisa berubah karakternya, maka bayangkan masa depannya dia juga akan berubah. Anak yang suka didongengkan sama orang tuanya, terutama nih ya, karena kalau di sekolah kan paling seminggu sekali, nggak setiap hari. Nah, kalau sering didongengkan oleh orang tuanya, itulah kenapa sebabnya kita di sini mengundang para orang tua. Kalau yang diundang guru, wah pasti banyak banget nih Ayah dan Bunda yang ikutan. Tapi karena yang diundang orang tua, jadi ya ternyata masih banyak juga sebetulnya yang belum terlalu ngeh di betapa pentingnya dongeng. Nah, saya anggap yang kita semua yang hadir di sini sudah tahu betapa luar biasanya dongeng. Saya cuma ingin mengulang sedikit saja. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata dongeng itu efeknya luar biasa karena bisa mengubah masa depan seorang anak. Anak yang biasa didongengin oleh orang tuanya setiap malam ketika mereka mau tidur itu berbeda hasilnya dengan anak yang ketika mau tidur tuh sama orang tuanya udah tidur sana, udah malam nih, pokoknya besok jangan kesiangan, bla 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 bla. Istilahnya cuma diantarkan oleh perintah, bukan oleh kasih sayang, ngedongeng, bercerita dan sebagainya. Kenapa bisa begitu?
Karena dongeng itu, ayah dan bunda, ini adalah rahasia nih, rahasia pendidikannya. Kenapa dongeng bisa mengubah nasib seorang anak? Karena dongeng mengubah karakter. Nah, kenapa dongeng bisa mengubah karakter? Karena dia masuk ke alam bawah sadar manusia. Nah, gitu. Jadi, saya mau tanya dulu nih, biar nggak pada bosan ya. Kenapa dongeng bisa mengubah karakter? Karena masuk ke alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar manusia. Dapat hadiah nggak, Bri? Nah, gitu ya, Bunda. Karena dia masuk ke alam bawah sadar manusia. Apapun yang telah dialami oleh manusia, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Dulu waktu kita kecil, ya kan, semua pengalaman itu tidak hilang, ayah dan bunda. Nah, mungkin karena kita di sini banyak saya lihat muslim ya. Nah, itu nanti di akhirat tuh sama Allah, alam bawah sadar itu seolah-olah dibuka lagi. Jadi kita bisa melihat lagi tuh yang dulu kita lupa, yang dulu kita tidak ingat lagi, ternyata masih ada semuanya di dalam diri kita. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh dongeng, masuk ke alam bawah sadar manusia. Nah, alam bawah sadar itu seperti tanahnya ya dan bunda, subur. Nah, apapun yang masuk ditanam ke alam bawah sadar, dia akan tumbuh menjadi pohon seperti yang ditanamnya. Jadi kalau misalnya orang tua sering cerita yang serem-serem sama anak yang nakut-nakutin, maka pohon yang tumbuh pohon yang penuh rasa takut. Jadi jangan heran nanti kalau anaknya mau ke kamar mandi sendiri malam-malam takut, mah nggak mau. Kenapa? Karena orang tuanya sering nakut-nakutin, lingkungannya sering nakut-nakutin, kakaknya sering nakut-nakutin, dan sebagainya. Tapi kalau yang ditanamnya hal-hal yang baik, misalnya tentang cerita kepahlawanan, misalnya tentang orang-orang yang soleh, tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, itu yang tumbuh adalah pohon yang penuh dengan cerita-cerita tersebut di alam sadarnya. Nah, pohon itulah yang namanya karakter. Jadi karakter itu dibentuk oleh alam bawah sadar manusia, salah satunya adalah lewat dongeng. Jadi dongeng ini luar biasa ya ayah dan bunda. Nah, kenapa dongeng itu paling asik diceritakan di waktu sebelum tidur? Karena ketika mau tidur, otak anak tuh udah santai. Gelombangnya gelombang alfa nih ayah dan bunda. Gelombang ketika dia siap menerima apa saja dengan cara yang paling asik. Nah, tidak ada cara yang lebih asik dalam belajar selain dalam keadaan yang menyenangkan. Nah, ketika mau tidur inilah keadaan yang paling santai bagi anak. Sehingga disitulah kita bisa masukkan cerita-cerita yang luar biasa kepada anak-anak. Nah, jadi kebiasaan mendongeng ini perlu ditumbuhkan agar karakternya jadi kuat. Kalau mendongengnya sekali-sekali, walaupun panjang tapi sekali-kali, nah dikhawatirkan tuh nggak sampai nancep ke alam bawah sadarnya gitu. Yang nancep malah hal-hal lain yang dialami di luar rumah, sama temennya, kata-kata yang nggak bagus dan sebagainya. Nah, jadi dongeng ini juga berfungsi memprotek anak-anak dari segi akhlak, tutur kata dan sebagainya. Oke, nah satu hal lagi yang saya mau sampaikan sebelum ke arah teknis ya. Nggak apa-apa ya, ceramah dikit ya dan bunda. Karena saya greget banget nih karena dongeng ini selama ini masih banyak diremehkan. Padahal di luar negeri sana, dongeng ini semacam menjadi mata pelajaran yang wajib disampaikan kepada anak-anak dan oleh guru-gurunya. Nah, ayah dan bunda, dongeng ini menjadi bekal sukses anak-anak di masa depan. Pertama, yang disampaikan oleh dongeng adalah, selain mengubah karakternya, kedekatan sama orang tua. Nah, kenapa anak yang dekat sama orang tua bisa sukses? Karena dia, kalau anak yang dekat sama orang tua kan cenderung nurut sama orang tuanya. Cenderung terbuka sama orang tuanya. Nah, kalau dia terbuka sama orang tua jadi lebih mudah menemukan di mana minat dan bakat anak nih. Karena kan kalau orang tua sama anak nggak deket, kurang komunikasi, kadang-kadang orang tua tuh suka egois, ya nggak sih? Bener nggak? Nah, kadang-kadang orang tua dalam hatinya bilang gini, dulu aku gagal jadi dokter, misal ya, bukan yang mendiskreditkan dokter. Nah, sekarang anak aku harus bisa menggantikan ambisi aku menjadi dokter. Nah, karena dia tidak berkomunikasi dekat dengan anaknya, dia memaksakan keinginan itu pada anak. Kalau anaknya memang berbakat jadi dokter, tapi kalau anaknya berbakat jadi seniman misalnya,
Nah, dipaksain nggak bisa dong, gitu ya. Nah, itulah kenapa dongeng itu membuat anak-anak punya peluang sukses lebih besar di masa depan, karena dia jadi taat sama orang tuanya, jadi dekat sama orang tuanya, jadi terbuka sama orang tuanya, karena terbiasa ngobrol waktu dongeng, ya kan. Nah, sini deh, dipeluk gitu anaknya, yuk kita baca cerita yuk, ya mah. Terus anaknya nanya dan sebagainya. Jadi terbuka komunikasi yang akrab sama orang tua. Kemudian dongeng juga menjadi salah satu bekal sukses di masa depan buat anak-anak. Kenapa? Karena ketika mendongeng, anak-anak menyerap banyak vocabulary, banyak kosakata yang dia dapat dari cerita-cerita dongeng itu. Nah, apa sih keuntungannya anak yang punya kosakata banyak dibanding anak yang tidak punya kosakata banyak? Nah, anak-anak yang tahu kosakata banyak, apalagi kalau anaknya cenderung linguistik ya, cenderung cerewet, cenderung banyak ngomong dan sebagainya, dia akan lebih mudah menyampaikan ide-idenya kepada orang lain. Nah, bayangkan nih misalnya ayah dan bunda, ketika anak udah dewasa nih ya, kan kita berbicara jangka panjang nih ke masa depan. Udah dewasa sama atasannya misalnya disuruh, kamu bikin presentasi dong buat kita tentang ini. Nah, ketika dia punya ide dan dia lebih mudah menyampaikannya, orang akan melihat dia punya kelebihan. Wah, keren nih presentasinya, dia mah kalau presentasi bagus dan sebagainya. Membuat orang lain senang dan bisa menerima ide-idenya. Nah, ini yang membuat anak lebih mungkin sukses di masa depan. Salah satunya adalah dengan dongeng, loh ayah dan bunda, luar biasa ya. Jadi dongeng itu menambah kosakata, membuat anak lebih punya peluang sukses di masa depan. Kenapa? Karena dia bisa menyampaikan ide-idenya dengan lebih baik. Nah, coba saya tanya lagi nih. Apa yang dua hal saja yang membuat anak lebih sukses di masa depan tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Apa coba siapa yang bisa nyampaikan? Dua yang tadi. Pertama apa? Ayo. Kayaknya masih pagi. Bekal sukses untuk anak yang pertama itu jadi lebih dekat dari orang tua sama orang tua. Betul. Satu lagi. Terus sama itu menambah kemampuan linguistik anak. Betul. Terima kasih. Bunda siapa nih? Bunda Bunur ya. Oke. Nah, sebetulnya banyak nih. Saya cuma pengen sampai satu lagi aja biar nggak bosan. Mungkin kalau mau nanya-nanya nanti ya, insya Allah kalau ada umur kita ketemu tanggal berapa? Tanggal 7 di sini ya, di diskusi Jalan Seram nomor 2. Gampang kan, kita semua tinggal di Bandung ya. Nah, satu lagi ya, ini supaya kita semangat nih nanti ikut lomba dongengnya. Nah, satu lagi, dongeng itu menumbuhkan rasa simpati dan empati di diri anak-anak. Nah, bedanya apa sih simpati sama empati? Dulu kan saya pernah kuliah di psikologi ya, Bunda. Nah, dosen saya pernah bilang gini, kalau dilihat kamusnya, aduh susah banget hafalnya, tapi dosen saya pernah bilang gini, simpati dan empati itu bedanya, kalau simpati kita bisa merasakan perasaan orang lain, tapi kadang-kadang kita nggak bisa memberi solusi karena kita kadang-kadang hanyut. Jadi kalau orang lain sedih, kita ikut sedih, kita bisa sih ngerasain perasaan dia, tapi hanyut gitu. Kalau dia lagi marah, kita jadi nggak enak ikutan marah dan sebagainya. Nah, kalau empati lebih dalam dari itu, empati itu kita bisa merasakan perasaan orang lain, tapi kita tidak hanyut di dalamnya, sehingga kita bisa ngasih solusi nih. Kalau misalnya dia lagi kesusahan, lagi sedih, saya tahu kamu sedih, tapi saya bisa ngasih solusinya begini menurut saya. Karena kita tidak larut, kita tahu perasaan dia, kita bisa merasakan, tapi kita tidak larut. Nah, kenapa anak yang punya perasaan simpati dan empati itu bisa lebih sukses di masa depan? Karena dia jadi anak yang baik, jadi anak yang suka menolong orang lain. Bayangkan kalau misalnya dia jadi bisnismen, bisnis mati, atau orang yang ngurusin bisnis, dia harus tahu dong apa yang diinginkan oleh konsumennya, ya kan? Nah, kalau konsumen juga nggak puas, misalnya dia harus tahu, dia harus cepat nangkap itu. Nah, orang yang bisa nangkap itu adalah orang yang punya perasaan empati dan simpati yang besar. Jadi perasaan simpati dan empati ini adalah dasar dari kecerdasan emosional anak menurut Daniel Goleman nih, ayah dan bunda. Jadi simpati dan empati ini penting banget untuk dimiliki oleh orang yang ingin sukses di masa depan, termasuk anak-anak kita tentunya. Nah, saya kira itu motivasi sedikit
supaya kita bisa mendongeng dengan semangat nantinya. Bukan cuma terbatas di lomba ini saja, nanti insya Allah di rumah juga kita akan semakin semangat mendongeng buat anak-anak karena efeknya luar biasa besar. Ya. Nah saya tanya lagi nih, kalau bisa jangan Bu Nur lagi yang jawab ya. Apa bedanya simpati dan empati? Ayo, siapa yang tahu? Yang belum jawab siapa nih? Bu Livia, Bu Yanti, Bu Meriana, Ibu Din. Ayo, mana suaranya? Mana suaranya? Kan baru berapa menit yang lalu ya saya sampaikan. Apa bedanya simpati dan empati? Bu Nur udah gregetan ya kayaknya mau itu jawab. Bu Livia nih kayaknya ya. Ya, Bu Livia, coba Bu Livia. Ayo latihan nih. Ayo Bu Livia. Suaranya. Ya, assalamualaikum. Kedengeran tidak? Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengeran ya? Kedengeran. Ya Bu. Kedengeran ya? Oh iya. Ya. Ya hanya orang lain aja deh yang ngomong. Kalau simpatik saya tadi kita orang lain cerita ke kita, kemudian kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, kemudian kita hanyut di dalamnya, kita benar-benar masuk deh apa yang dirasakan gitu kan ya. Oke, tapi kalau empati bener nggak nih? Nggak tahu, lupa lagi saya. Loading. Kalau empatik, oke, kita merasakan perasaan orang lain, tapi di situ tidak terlalu masuk mungkinnya gitu ya kali ya. Nggak masuk. Seperti itu kali ya. Ayo deh gitu aja deh. Ya, terima kasih Bu Livia. Jadi kalau empati itu kita bisa merasakan, tapi kita tidak hanyut sehingga kita bisa ngasih solusi. Nah, gitu aja bedanya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teknis aja nih tentang dongeng. Jadi ayah dan bunda nanti temanya tadi udah disampaikan Bu Ria tentang lingkungan ya, tentang COVID-19, mau cerita tentang virus, ngejar-ngejar anak kecil dan sebagainya, tentang memakai masker dan sebagainya, itu silahkan diolah sendiri. Nanti kelihatan kreativitasnya kalau ayah dan bunda menemukan sendiri nih ceritanya. Apalagi ini menurut saya ini sebetulnya singkat loh ayah dan bunda, cuma 7 sampai 10 menit ceritanya, nggak akan terlalu lama. Coba deh nanti dicari ceritanya yang habis antara 7 sampai 10 menit. Kalau kelebihan nggak boleh ya dan bunda, karena kita harus fair sama peserta yang lain. Semuanya standarnya harus sama. Jadi ini mah singkat saja karena kita kan juga bukan profesional ya. Jadi kita mah mendongeng alasannya satu, karena sayang sama generasi muda kita. Landasan mendongeng yang paling kuat adalah cinta. Itulah kenapa jarang banget orang yang yang bayangin deh kalau orang nggak cinta nih, kita cerita sama orang yang tidak kita sukai, orang kita benci gitu. Dia pasti kita nggak keluar dari perasaannya gitu kan. Jadi emang mendongeng itu landasannya adalah rasa sayang. Nah, jadi nanti ayah dan bunda kita punya waktu sampai tanggal 7 untuk nyari di rumah, latihan di rumah, persiapkan cerita yang kalau diceritakan dengan gaya sendiri ini bisa selesai 7 sampai 10 menit. Jadi ceritanya nggak usah panjang-panjang, tapi jelas pesannya. Kemudian tokoh ceritanya juga mungkin paling banyak 3 deh. Kalau misalnya mau lebih silakan, tapi harus bisa diatur. Jangan sampai dalam 7 sampai 10 menit itu orang ngedengerin bingung, ini yang tokoh yang mana ya ceritanya, ini tokoh yang mana ya yang ngomongnya gitu ya. Jadi sederhana aja. Antara 2 sampai 3 orang tokoh ceritanya itu menurut saya sudah cukup. Kemudian ayah dan bunda itu mengenai waktu cerita dan tema. Temanya tentang tadi boleh juga tentang sampah ya, pokoknya tentang lingkungan, kesadaran pada lingkungan kita gitu, sekitar kita. Boleh juga ditambah sedikit ada sainsnya dan sebagainya. Kemudian dari segi kreativitas nanti akan dilihat juga oleh para juri, saya, Bu Ria dan Bu Neti dari Diskursif, itu tentang apakah ayah dan bunda juga menyertakan praga dong, yang mungkin Bu Ria bisa ngasih lihat nih. Ada praga-praga nih ya, contohnya Bu Ria, silakan Bu Ria kasih lihat beberapa contoh praga. Nah, ini apa Bu Ria? Ini topeng. Praga, salah satu praga. Kalau mau pakai topeng boleh.
Gini nih. Ini misalnya Ani bicara sama Nina gitu ya. Boleh kalau mau pakai peraga. Atau kalau misalnya mau pakai binatang juga fable boleh juga. Kodok misalnya. Aku nggak bisa di kolam lagi karena kolamnya tercemar. Ya bisa juga begitu ya misalnya. Atau mau pakai boneka juga boleh. Banyak sih peraga di sini. Ini buat dulu, Kak. Ya, jadi bekas KK kalau ngedongeng. Nah, ini juga boleh nih, begini yang begini tuh, kodoknya bisa. Ya, terserah aja ya, kreativitas masing-masing. Nah, jadi gitu. Jadi kreativitas juga akan dinilai, termasuk juga dengan membuat peraga. Jadi kalau peraganya dibuat sendiri, mungkin kreativitas bisa beda. Walaupun bukan berarti harus pakai peraga, nggak pakai peraga juga nggak apa-apa. Jadi berceritalah sesuai dengan gaya masing-masing. Jadilah diri sendiri. Jadi kalau mau ngedongeng itu nggak usah ngebayangin jadi orang lain. Wah, ngebayangin orang lain tuh hebat ya ekspresinya ya. Bisa begini, bisa begini. Nggak usah kayak gitu. Jadilah diri sendiri. Yang penting asik gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa bikin peraga, ya udah pakai peraga yang udah ada. Misalnya apa ya? Boneka yang udah ada. Boneka dari kain atau apalah gitu. Nah, itu dari segi kreativitas mendongeng. Termasuk nanti kalau ceritanya saya kira juga bisa ayah dan bunda cari sendiri, buat sendiri. Kemudian hal berikutnya yang dinilai adalah mengenai cara bercerita. Cara bercerita itu termasuk intonasi, memainkan suara, intonasi, tempo, kemudian juga ekspresi ayah dan bunda. Nah, yang dari segi suara itu intonasi itu keras dan lembutnya suara. Juga tempo itu mengatur kecepatan kita bersuara. Nah, ini salah satu dongeng alat peraga yang sudah siap dipakai. Kalau di rumah ada yang seperti ini, silakan kalau mau dipakai dibawa. Nah, ya. Walaupun nggak harus nih, sekali lagi nggak harus pakai peraga. Kalau saya sendiri ngedongeng itu pakai gambar karena saya senang gambar. Jadi saya pengen tulis, main-main sama anak dengan gambar. Pokoknya asik aja deh, nggak usah jadi orang lain. Jadi diri kita sendiri. Kemudian yang tadi saya teruskan ya mengenai pensuaraan antara intonasi, kecepatan dan tempo. Jadi itu diatur. Kemudian misalnya kan nanti pasti ngedongeng ada narasinya nih. Misalnya gini, pada zaman dulu kala di sebuah istana yang sangat besar. Nah, itu kan intonasi. Di sana tinggal seorang putri yang sangat cantik. Suatu hari putri itu bilang gini, aduh, pagi ini indah banget. Nah, ketika antara yang bersuara dengan putrinya itu bisa berbeda nggak suaranya? Nah, saya kira ini juga nggak terlalu jadi masalah, karena kan ini dongeng singkat, pokoknya cuma 2-3 orang. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, nanti kita buka sesi pertanyaan setelah ini. Kalau misalnya ada yang nanya, aku nggak bisa suara kodok, Kak, gimana caranya? Ya udah aja, misalnya gini, pakai intonasi. Jadi kalau misalnya ada tokoh raksasa, pakai intonasi yang berat. Suaranya, tipe suaranya sama-sama aja. Jadi kalau misalnya raksasa, oh, aku pegel banget nih pagi ini, gitu ya. Nah, itu suara raksasa. Tapi kalau suara kurcaci misalnya, suaranya sama aja, tapi suaranya intonasi diperingan. Jadi misalnya, aduh, raksasa, aku kok melihat kamu enak banget ya. Nah, itu kurcaci sama raksasa. Nggak usah berbeda-beda banget kan, karena kita cuma mainin intonasi. Cukup 2 atau 3 tokoh saja ya dan bunda. Kemudian ekspresi itu menyangkut gestur, gerak tubuh, kemudian juga apakah nanti ayah dan bunda menguasai sedikit gerak di panggung nggak? Jangan sampai kalau dongeng itu terlalu terpaku, diem di tengah gitu ya, nggak ada gerakannya. Nah, karena gerakan itu juga yang ditangkap sama anak-anak. Nah, salah satu rahasia psikologi tentang mendongeng adalah yang ditangkap anak-anak itu, sekalian saya tanya ya, yang ditangkap anak-anak itu apanya? Ceritanya atau si pendongengnya? Yang diingat anak-anak nih ketika bertahun-tahun dia udah gede gitu. Yang diingat ceritanya atau pendongengnya kira-kira? Pendongengnya. Wah, bener yakin? Iya, yakin ya? Ya, saya kira juga seperti itu. Contohnya nih, waktu TK, masih ingat nggak kita, guru TK kita, masih ingat nggak?
Atau nggak pada sekolah TK, langsung SD ya. Oke, pokoknya gini deh, guru waktu kita SD dulu, yang paling galak siapa, ingat nggak? Ingat. Ingat ya. Tapi kira-kira apa yang diajarin oleh guru tersebut? Detailnya gitu kira-kira. Nah, jadi anak-anak itu lebih mengingat tokoh, lebih mengingat kita dibanding apa yang kita sampaikan. Itulah sebabnya kita harus memberikan teladan yang baik karena dia ingatnya ke kitanya, bukan apa yang kita omongin, kita sampaikan gitu ya. Lebih, bukan yang nggak berarti nggak ingat, tapi yang lebih diingat adalah kitanya. Jadi, nah kalau begitu, jadi kita ketika mendongeng kita harus jadi orang yang asik ketika mendongeng. Jadi kalau bercerita tuh pakai gestur, kalau kaget ya kaget mukanya, misal apa? Aku nggak mau, kayak gitu. Jadi harus ada ekspresi seperti itunya. Kan ini sebetulnya dongeng itu mah ekspresi sehari-hari, cuma kita berpura-pura melakukannya, walaupun kita tidak mengalami perasaan yang sama. Tapi karena kita mendongeng bercerita, kita harus masuk ke ceritanya. Jadi ekspresinya dipakai ya nanti ayah dan bunda. Kemudian gesturnya juga jadi kalau misalnya jadi raksasa ya gesturnya kayak raksasa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi badannya besar, siapa itu? Kamu kok nggak dengerin aku sih? Nah gitu ya, misalnya gitu. Jadi agak galak sedikit, misalnya kalau raksasanya lagi galak. Kira-kira kayak gitu dipakai ekspresinya. Kemudian kostum itu juga masuk dalam kreativitas nih. Sebelum saya lupa nih, kostum juga. Jadi misalnya mungkin kalau cerita tentang petani pakai topi petani. Mungkin ini ya, ini cuma gambaran aja. Nanti silakan diatur sendiri. Kita masih punya waktu buat nyiapin. Kalau misalnya tentang ada nenek-nenek yang mungkin pakai agak kerudung yang agak kayak zaman dulu, misal ini cuma atau mungkin agak bungkuk sedikit badannya. Pokoknya harus ikut merasakan apa yang dirasakan tokoh dongeng. Karena kita ini lomba ya. Kalau lomba ya sedikit agak narsis dikit lah supaya kita nunjukkan bahwa kita punya kelebihan dibanding yang lain. Tapi tenang aja, menurut saya semua yang hadir di sini yang nanti datang ke lomba adalah pemenang. Luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih. Jadi ya itu tepuk tangan buat kita semua ya, bukan buat saya. Jadi kira-kira seperti itu ayah dan bunda, nggak usah susah-susah, seperti yang kita bayangkan saja, mendongeng itu seperti apa. Nah, kalau udah gitu mungkin langsung sesi tanya jawab aja Bu Dia ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Ibu Livia, ya. Ya. Silakan Bu. Iya. Ya, saya ingin bertanya untuk teknisnya kan waktu itu kan kita kalau nggak salah saya baca juknisnya kan bahwa kita ada rekaman dulu ya. Berarti ini langsung bertemu ya, langsung bertemu seperti itu. Bagaimana? Ya. Nah, itu yang pertama itu yang pertama saya tanyakan. Yang kedua adalah ini lombanya kan lomba membacakan cerita atau dongeng. Berarti kalau membacakan cerita kan kita nggak mesti hafal gitu. Nggak mesti hafal. Tapi kalau kita mendongeng, berarti teksnya kita tidak boleh bawa teks gitu pada saat pelaksanaan. Nah itu gimana? Yang pakai yang mana? Apakah kita membacakan dongeng? Apakah mendongeng begitu? Itu ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, menjawab pertanyaan pertama, tadinya memang kita mau ada sesi untuk semifinal ya, virtual dulu mendongengnya. Nanti dipilih untuk masuk semifinal. Tapi berhubung pesertanya juga tidak banyak, jadi juga supaya waktunya ayah bunda menyiapkannya ada waktu gitu ya. Jadi kita ubah langsung nanti ke acara offline Bu. Ketemuan langsung di diskusi gitu lombanya. Ya, jadi tidak ada yang virtualnya. Lomba virtualnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Tanggal 7 ya Bu ya acaranya. Iya. Ya. Jamnya jam 10 ya. Jam 9 Bu. Jam 9. Sudah stay di diskusi. Buat 3.500. Nah, kemudian menjawab pertanyaan kedua, mungkin Kak Eka ini yang menjawab ya. Ya. Jadi kalau saya sih, kalau ditanya mendongeng itu bebas banget ya, Bunda siapa? Livia ya, Bunda Livia dan yang lain.
Jadi mau reading aloud, jadi baca buku keras-keras juga nggak apa-apa. Silakan aja, cuma karena kita ini lomba loh. Karena lomba, jadi kan juri pasti ngelihat dong, harus fair ya. Jadi kalau ada yang lebih siap, lebih hafal ceritanya, lebih karena terus terang aja kalau ketika kita hafal cerita, kita lebih ekspresif. Nah, kalau lebih ekspresif, anak-anak nangkapnya lebih asik nih ceritanya gitu. Jadi terus terang kalau semuanya reading aloud sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang satu reading aloud, baca buku keras-keras, tapi yang lain ekspresif bercerita, tentu saja juri secara otomatis harus menilai yang lebih ekspresif itu punya poin lebih dibanding yang tidak. Walaupun ini bukan berarti bahwa yang ini lebih bagus atau ini mah kan karena ini lomba. Nah, karena pesertanya dikit berarti kemungkinan menangnya lebih besar. Iya. Ya, jadi semangat ya dan Bunda datang ke sini tuh. Asik nih, saya berusaha untuk menang. Walaupun saya bilang tadi udah datang ke sini pun udah jadi seorang pemenang ya dan Bunda ya. Ya gitu ya, mungkin sulit ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Untuk yang membaca, untuk yang membaca, jadi bisa nggak kalau misalnya karakternya atau aktingnya gitu diperankan oleh anak saya misalnya. Jadi saya betul-betul hanya membacakan gitu. Oke. Wah, nah ini sebetulnya itu ide yang bagus banget Bu Yanti. Bu Yanti ya? Iya Bu. Iya. Nah itu ide yang bagus banget. Jadi dongeng berkeluarga. Cuma sayang ini akan menyulitkan penilaian juri. Kenapa? Karena juri harus menilai bukan cuma ceritanya, tapi juga acting yang dibawakan 2 orang. Beda dengan 1 orang. Jadi ini mah supaya standar aja ya Bunda. Kita minta Bundanya dulu deh. Mungkin nanti ini usul buat ke depannya, mudah-mudahan diskusi bisa mengadakan lomba bercerita berkeluarga nih, ibu dan anak atau ayah dan anak. Oh itu pasti seru banget. Tapi untuk sementara supaya fair sama yang lain juga, supaya penilaiannya lebih fair, gimana kalau misalnya Bundanya dulu nih yang cerita. Jadi anaknya bukan nggak boleh ikut, silakan anaknya ikut, nanti anaknya yang dengerin. Gitu. Kalau misalnya mau tampil di panggung nggak boleh, anaknya tampil di panggung, tapi sebagai pendengar nanti Bunda yang cerita. Kira-kira gitu ya. Tapi itu usul yang luar biasa. Bagus banget, terima kasih Bunda. Cuma untuk yang kali ini kita, karena kan juga nggak semua peserta udah punya anak nih. Soalnya saya nggak pede ya. jadi kasihan nih kalau yang nggak punya anak ternyata saya mau bawa anak saya nggak bisa untuk mendongeng. Boleh bawa ponakan dan sebagainya. Oke, jadi bawa deh anak-anak kesini nanti sekalian biar anak-anak bangga tuh ngeliat Bundanya. Oh Bunda aku tampil, itu kan motivasi dia juga. Nanti kalau dia harus tampil di sekolah, Bundanya tinggal bilang, ayo dulu Bunda udah mencontohkan, sekarang kamu nih yang gantian gitu ya. Oke, terima kasih ya. Maksud saya jadi si anak juga dilibatkan gitu. Iya, boleh dilibatkan sebagai pendengar ya, Bunda ya. Boleh lah, boleh interaktif gitu, boleh. Jadi Bunda menceritakan, anak yang dengerin gitu. Ya, nah itu. Boleh Bunda, boleh. Mungkin saya simpulkan dulu ya, karena awalnya itu kan saya dapat informasinya yang saya langsung baca itu membaca dongeng gitu ya. Tentunya dengan ekspresi. Saya nggak kepikir untuk mendongeng, kan beda ya. Nggak apa-apa. Jadi membacakan bisa juga dengan ekspresi kan? Ya kan, bisa juga. Nggak apa-apa, pegang aja bukunya. Kalau nggak apa, walaupun kan ini dongeng sebenarnya. Pegang aja bukunya, tapi tambahin ekspresinya sedikit, ya kan? Biar lebih asik. Nggak apa-apa kok, silakan bawa bukunya. Nggak apa-apa, udah santai aja. Jelas ya? Jelas ya Bunda ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau tanya? Oh ya, satu lagi saya tadi ketinggalan ya. Untuk pelaksanaannya nanti gimana? Jadi direkam, terus nanti di YouTube gitu ya? Yang saya tangkap gitu ya?
Jadi untuk pelaksanaannya nanti tanggal 7 Bunda datang ke kantor Dispusif. Jam 9 sudah hadir di sini di kantor. Jadi nanti seperti di atas panggung gitu loh Bun, tampilnya. Oh gitu. Offline, iya. Jadi rencananya tadi mau di Zoom dulu, secara virtual itu ditiadakan. Jadi langsung ke acara final gitu. Gitu ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Betul. Yang di Jalan Seram bukan ini? Ya, Jalan Seram nomor 2 di dekat apa ya? Belakang BIP. Belakang BIP. Iya. Di dekat Taman Maluku. Taman Maluku ya. Baik. Ya, ada lagi? Enggak, cukup. Cukup. Yang lain? Pak Ervan, sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Ya. Makasih. Jadi udah langsung datang aja nanti ya, nggak perlu registrasi apapun lagi ya Bu ya. Iya. Ya. Bapak masih tetap nyetir ini. Oh iya. Bu lagi ini narik penumpang. Oh iya, jadi Pak. Ya. Ya. Jam berapa? 11. Baik, masih ada waktu nih, 10 menit lagi. Ada yang mau tanyakan? Ibu Tri. Mengenai ininya apa namanya sumber apa ceritanya bacaannya disediakan atau kita ini sendiri? Kalau misalnya membacakan. Ya, silakan Bunda bebas cari sumber referensi, bebas. Yang penting nanti waktunya jangan lebih dari 10 menit ya. Atau Bapak ada tambahan? Ya untuk rekaman tetap di Oh iya. Bapak mungkin langsung. Ini ada tambahan dari Pak Dadang. Jadi ibu-ibu bapak izin, jadi sesuai dengan arahan Kabit. Jadi untuk rekaman tetap ini ada nanti dinilainya oleh juri ya Pak Eka sama Bu Dia. Nanti finalnya nanti tanggal 7 katanya Bu. Gitu aja ya. Oh gitu. Pilih 6. Pilih 6 orang untuk ininya. 10 orang ini. Oh gitu ya. Ya, saja Bu ya. Oh, iya. Ini Baik, Ayah Bunda, ini mohon maaf ada perubahan. Jadi karena ini pesertanya ada 10 orang ya. Jadi rencananya kita akan coba lomba dulu yang virtualnya. Jadi mungkin disiapkan 3 hari ke depan. Jadi tanggal berapa ya ini? Tanggal 29. Jadi ibu-ibu nanti mengumpulkan dongeng yang direkam itu tanggal 2 Juli. Sama juga durasinya 7 sampai 10 menit. Nah nanti dari hasil yang virtual itu akan dipilih 6 orang untuk masuk ke babak final. Gitu. Jelas ya, Bu? Berupa video? Ya, berupa video. Dikirimnya nanti dikasih link, ya? Kasih link. Ya, nanti dikasih link untuk ngirimnya kemana, gitu. Oh iya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Tanggal 2, nanti juri kan ini dulu menilai dulu ya. Jadi insya Allah tanggal 3 sudah ada pengumuman siapa yang akan masuk ke semifinal, ke final. Itu pesertanya 6 orang yang akan dipilih. Oh iya. Baik. Ya. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Cukup kayaknya. Ya. Udah. Yang lain ada yang bertanya, Bu Meriana, Pak Tristiawan. Pak Evan masih nyetir, mudah-mudahan tadi dengar ya Pak perubahannya ternyata Bapak dan yang lain harus membuat video dulu, tanggal 2 disetorkan ke link yang nanti disampaikan. Dari situ nanti diseleksi yang 6 orang yang terpilih akan maju ke final tanggal 7 di Jalan Serang offline. Nah kan ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup nih. Ibu Anita. Pak. Ya. Betul. Mau nanya.
Nanti ada nomor WA atau apa yang bisa dihubungi untuk komunikasi ya? Oh iya. Ada nanti disampaikan ke Bapak dari diskusi linknya langsung ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bang Pusip. Nomor WA Pak, bukan email Pak. Nanti mungkin dibuat ininya ya Pak, dibuat grupnya aja ya. Grupnya udah ada. Grupnya udah ada belum Pak? Grup peserta aja. Belum ini. Kalau bisa minta ini aja tuh nomor-nomor supaya bisa diinikan dulu ya. Ya. Di apa namanya? Dikirim di chat aja Bu nomor teleponnya gitu. Ya, baik Ibu dan Bapak mungkin nanti bisa ini aja kita ngumpul di dalam satu grup ya. Mohon nanti mungkin ke Teh Nura. Teh Nura ya Nura nanti. Nomornya? Dikirim di chat aja Bu nomornya mereka. Dikirim di Waktu di pengumuman ada itu kan nomor Ibu Nura di situ ada. Ya, ke Ibu Nura aja ya nanti. Langsung chat ke situ ya. Ke Ibu Nura aja. Oh iya. Langsung chat ke Bu Nura ya. Iya. Ya kalau sudah cukup mungkin Pak Eka penutupan. Ya. Menyemangati. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda. Walaupun kita 10 orang, biasanya yang sedikit itu yang luar biasa ya dibanding yang banyak tapi biasa-biasa aja. Nah, Ayah dan Bunda, tetap semangat ya. Kita nanti jumpa lagi, insya Allah secara virtual dulu. Tanggal 2 Juli dikumpulkan, tanggal 3 insya Allah sudah ada seleksinya, pengumumannya. Yang penting adalah dongeng itu bukan berhenti sampai di sini. Baik nanti Ayah dan Bunda terpilih atau tidak, menang atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting adalah ini berkaitan dengan pendidikan masa depan anak-anak kita. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak belum masuk sekolah secara resmi. Inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan peran kita sebagai orang tua sejati, yaitu orang tua yang sebagai guru pertama seorang anak. Kalau guru adalah orang tua kedua seorang anak. Nah, orang tua sebagai guru pertama anak yang diajarkan tentu utamanya bukan tentang matematik, kecuali dasar berhitung atau membaca ya, atau tentang ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah diajarkan bagaimana menumbuhkan karakter sejati pada diri seorang anak. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah ada dua. Pertama, memberikan keteladanan, dan kedua, memberikan nasihat lewat dongeng ini. Jadi semangat ya Ayah dan Bunda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa. Semoga Allah mencatat kehadiran kita selama 1 jam ini. Dan kedepannya lagi, interaksi kedepannya, sebagai amal soleh yang nanti akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggal di sini lagi ya Pak tempatnya nanti.